Ups. Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, seperti gua umumkan di post ya, kalau gua akan berbicara terkait dengan selesainya Erik ten Hag di Manchester United. Jadi Erik ten Hag per hari Senin tanggal 28 Oktober ini bukan lagi sebagai manajer Manchester United. Oke. Ya, gua mulai dari kabar di website Manchester United dulu. Gua akan ke klub statement dari Manchester United ya. Sebelum nanti gua akan ke beberapa berita dulu. Langsung dari tim editorial Manchester United, Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama pria Manchester United. Erik ten Hag ditunjuk di bulan April 2022 dan memimpin klub kedua trofi domestik, memenangkan Carabao Cup di tahun 2023 dan FA Cup di tahun 2024. Kita sangat berterima kasih untuk Erik ten Hag ya, untuk segalanya yang telah dia lakukan di dalam waktunya untuk kita, dan berharap dia bagus ya untuk masa depannya. Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih sebagai interim head coach dan akan didukung oleh tim kepelatihan saat ini. Dan saat ini untuk posisi pelatih kepala ini sedang dalam proses rekrutmen. Itu yang dikatakan oleh Manchester United secara resmi. Gua akan ke kabar lainnya. Ya, dari mana dulu ini ya? Dari situasi ya, Manchester United ini sedang dalam posisi yang posisi yang sulit ya. Setelah musim ini diawali dengan sebenarnya hasil yang bagus, kemenangan, tapi banyak sekali dinamika naik dan turun. Oke, gua sedang mencari sumber-sumber lain yang memberikan kabar mungkin terkait dengan situasi yang ada saat ini. Tentu saja, ini sesuai dengan yang gua sesuai yang gua perkirakan juga. Gua tulis di review pertandingan setelah menghadapi setelah menghadapi West Ham United. Gua akan ke sana nanti ya Sobat Football United, tapi gua ingin ke kabar-kabar dulu. Gua belum akan menyinggung terkait dengan nama yang akan menggantikan calonnya siapa aja. Gua masih belum tertarik untuk bahas itu dulu. Mungkin akan gue sampaikan di konten lainnya. Kabar yang terbaru sekitar 1 jam yang lalu, Erik ten Hag langsung akan ke Belanda ya. Sebenarnya setelah menghadapi West Ham, Erik ten Hag masih memberikan konferensi pers untuk pertandingan di hari Rabu menghadapi Leicester. Dan Ruud van Nistelrooy tidak akan melakukan konferensi pers sebelum menghadapi Leicester. Jadi tidak ada konferensi pers terkait pertandingan menghadapi Leicester di Carabao di hari Rabu malam atau hari Kamis dini hari. Tapi akan setelahnya. Situasinya disebutkan di Daily Mail bahwa Erik ten Hag ini ditemui langsung ya pagi ini oleh Omar Berada dan juga Dan Ashworth, di mana mereka ini menginformasi kalau hal ini selesai, artinya posisinya sebagai manajer, dan meeting ini dilakukan secara penuh respect ya, artinya satu dengan yang lain. Kompensasi 17 juta pounds ya,
Ini sudah sering diinformasikan, ini bukan angka yang kecil menurut gua. Menurut ya seperti gua sering singgung juga bahwa bagaimana kemampuan Manchester United untuk mencetak gol, inilah yang membuat Manchester United menurut gua menderita dan akhirnya Erik ten Hag kehilangan posisinya. Erik ten Hag ini adalah manajer secara total ya. Manajer yang ke-8 yang diselesaikan di Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson. Jadi ada David Moyes, ada Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan juga Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag ini adalah nama manajer berapa ini ya? Ke-5 yang direkrut secara permanen. Ada David Moyes, ada Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Erik ten Hag. Jadi ada 5 manajer dalam kurun waktu 10 tahun ya. Berarti kurang lebih sekitar 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun ya. Jadi dengan rata-rata setiap 2 musim Manchester United ini mengganti manajernya. Oke, nanti gue akan ke kolom komentar seperti biasa. Terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung. Sesuai dengan review kemarin, sudah gue sebutkan ya kan bagaimana memang dengan hasil terutama. Kalau Ineos melihat ke hasil, maka Erik ten Hag akan selesai. Itu sudah gue perkirakan, itu sudah gue prediksi kemarin di review ya. Sekali lagi setelah review, ada beberapa video tentu saya terkait dengan review, terkait dengan konferensi pers, dan ada satu video khusus di situ gue sampaikan bahwa ini sudah menuju akhir. Dan pada saat itu ya gue bisa bilang bisa kapan saja, bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan pekan, dan ternyata langsung terjadi keesokan harinya di hari Senin. Menurut gue situasi tidak bagus di Manchester United ini kan sudah terjadi dari musim lalu ya. Dimana musim lalu ini sebenarnya sangat tidak bagus. Manchester United bahkan berada di posisi liga yang terburuk ya setelah Sir Alex Ferguson, setelah era Sir Alex Ferguson. Tapi di sisi lain juga keadaan sangat menantang, di mana musim lalu ya, karena menurut gua keadaan Erik ten Hag ini tidak hanya musim ini tapi sebenarnya sudah dimulai dari musim lalu, di mana masa persiapan ini yang serba padat ya, pre-season. Maksud gua pada saat itu kita tahu bagaimana bahkan ada jadwal yang berdekatan satu sama yang lain ya kan. Ada Piala Dunia di periode sebelumnya, dan ini ada imbas di musim lalu, di mana akhirnya ada cedera yang sangat besar. Nah, di masa periode persiapan pun juga gue lihat ada rekrutmen yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya Harry Maguire yang kabarnya ingin dilepas tapi tidak ada yang menginginkan, dan akhirnya bahkan Jean-Claude Todibo sudah disebutkan sangat dekat ya kan untuk ke Manchester United. Tapi mana-mana akhirnya tidak ada pergantian pada saat itu di lini belakang untuk musim. Ada keinginan untuk mendatangkan striker premium, jangan lupa Harry Kane. Harry Kane bahkan secara terbuka diungkapkan oleh Erik ten Hag bahwa dia menginginkan Harry Kane ya, tapi manajemen bahkan tidak melakukan pergerakan sama sekali, tidak melakukan usaha sama sekali, lalu lebih memilih pemain muda Rasmus Højlund ya tentu saja. Dan ya masalah besar musim lalu adalah banjir cedera. Dan memasuki musim ketiga ada penurunan penampilan dari pemain kunci. Menurut gua ini sumbernya dari ketidakbagusan lah, katakanlah seperti itu, penampilan secara stabil dan juga hasil tentu saja. Oke, kemampuan mencetak gol dan lain-lain, tapi gue melihat memang ada penurunan penampilan dari pemain kunci, di mana di musim pertama dari Erik ten Hag pemain kuncinya tampil bagus. Siapa itu pemain kunci? Sering gue katakan 2 orang ya, Casemiro dan Bruno Fernandes. Musim ini di awal musim Bruno Fernandes buruk tampilnya. Casemiro belum stabil dari musim, perkembangannya masih terlalu lambat. Akibatnya apa? Manchester United berantakan, dan menurut gue inilah kunci besar sebenarnya di mana permainan akhirnya tidak sebagus di musim pertama dari Erik ten Hag.
Di sisi lain juga para pemain muda yang diandalkan di tim ini ternyata belum bisa memberikan impact secara langsung. Pemain muda seperti Amat misalnya, seperti Ugarte yang baru direkrut, Leny Yoro bahkan cedera, terutama Alejandro Garnacho yang nampaknya memang di beberapa pertandingan awal ini menjadi tumpuan untuk mencetak gol, tapi tidak berhasil, dan ini yang membuat akhirnya Manchester United tidak mendapatkan hasil yang bagus. Gua menyebutkan pemain, apakah ini salah pemain atau salah pelatih? Menurut gua ya ini salah kombinasi ya, karena menurut gua pelatih juga dalam memilihan komposisinya ya mungkin dia memiliki opsi-opsi lain, tapi Erik ten Hag lebih memilih untuk misalnya mengandalkan Garnacho daripada mengandalkan Rashford, di mana musim lalu Rashford nampaknya berbeda dengan Rashford 2 musim yang lalu ya, di mana dia bisa menjadi mesin gol, sehingga dicoba dicarikan alternatif pemain yang baru direkrut, misalnya Joshua Zirkzee membutuhkan waktu untuk adaptasi, terlihat dia masih belum bisa nyetel. Rasmus Højlund sempat ada cedera ya kan di awal-awal musim ini, dan nampak situasi fisiknya pun juga belum kembali seutuhnya 100%. Jadi memang ada permasalahan juga, namun tetap seperti gua katakan ini sering dilihat sebagai tanggung jawab besar dari manajer. Tapi di atas itu semua, Erik ten Hag ya selama kalau dibilang dia sudah 3 musim, gue selalu mengatakan dia belum 3 musim, dia baru memasuki musim ketiganya. Dan memang Manchester United manajer setelah Sir Alex Ferguson ini selalu kesulitan ketika masuk ke musim ketiga. Dan ya dengan segala komentar negatif, gue tetap memberikan respect kepada Erik ten Hag ya, seperti gue memberikan respect kepada manajer-manajer Manchester United sebelumnya, terutama juga Erik ten Hag yang telah memberikan 2 trofi. Jadi thank you Erik ten Hag ya, bedankt for your 2 trophies. Terima kasih untuk sudah memberikan 2 trofi. Tidak semua klub loh, by the way, di Liga Inggris ini bisa mendapatkan 2 trofi di 2 musim secara beruntun. Ada beberapa klub misalnya bisa memberikan penampilan yang luar biasa, tapi pada ujungnya menurut gue ya, yang ditulis oleh sejarah klub itu ditulis dengan trofi. Jadi ada beberapa klub ya kan, misalnya tampil luar biasa, fantastis, tapi tidak mendapatkan trofi. Sementara Manchester United dalam 2 musim terakhir kita bisa menikmati sebagai fans ya, dengan klub yang menjuarai sebuah trofi. Mau disebut itu trofi kecil, trofi besar, whatever, trofi adalah trofi menurut gue. Dan sekali lagi, tidak semua klub mengakhiri musim dengan trofi. Manchester United gue lihat masih sebuah klub yang melihat hasil ya menjadi bagian yang penting, sangat penting bahkan. Dan dengan Ineos sebagai co-owner, nampaknya ini masih belum berubah. Mereka masih melihat bahwa hasil dalam jangka yang lumayan pendek ini merupakan ukurannya. Sehingga ketika hasil ini dinilai tidak bagus, ya mereka merasa butuh untuk melakukan perubahan. Kalau gue lihat lagi, hal ini seperti tidak banyak berubah ya dari periode sebelumnya. Kenapa? Kalau gue tarik garis ke belakang, misalnya apa yang dilakukan klub dengan Jose Mourinho, dengan Ole Gunnar Solskjaer, ini juga nyaris hampir sama. Selesai di musim ketiga. Erik ten Hag pun juga demikian. Jadi siklus 3 tahunan ini masih berlanjut. Siklus 3 tahunan ini diawali dari tahun pertama adalah honeymoon period ya, di mana Manchester United tampil bagus, atraktif, hasil bagus ya kan, bisa memberikan optimisme. Jadi ada beberapa pendapat yang membandingkan misalnya Arne Slot, membandingkan misalnya Hansi Flick, membandingkan misalnya Maresca. Mungkin fans juga lupa karena sebenarnya juga sama, di tangan manajer baru di musim pertama rata-rata positif semua loh. Bahkan dari Louis van Gaal pun juga dibandingkan dengan periode sebelumnya ada memberikan sesuatu yang berbeda ya. Dari Ole Gunnar Solskjaer bahkan juga demikian, Jose Mourinho pun juga demikian. Jadi Erik ten Hag pun juga seperti itu, di musim pertama ini nyaris hampir selalu positif situasi manajerial di Manchester United dengan prestasi, dengan trofi ya kan. Lalu memasuki musim kedua, nah di sini sering sekali ada tantangan yang hadir ya. Dan tantangan ini sering sekali juga, walaupun tidak selalu, misalnya di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya, justru bisa semakin bagus.
Lalu ketika memasuki periode krusialnya adalah memasuki musim ketiga, nah disitulah sering sekali akhirnya selesai. Bahkan bukan sering sekali ya, hampir semuanya selesai ketika berada di musim ketiga. Jadi ini gue melihat siklusnya masih berputar. Dan yang uniknya lagi, ketiga nama manajer permanen terakhir dari Manchester United, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, dan Jose Mourinho, kontraknya diputus setelah sebelumnya menerima perpanjangan. Ya kan? Ini sama loh. Ya kan? Ini sama. Dan ujung-ujungnya apa? Klub membayar kompensasi pemecatan yang tinggi nilainya. Ini berulang luar biasa. Ini masih berulang di Manchester United. Dan khusus untuk Ineos ya, gue melihat bahwa ini juga terjadi setelah proses aneh di musim panas kemarin. Kenapa? Mereka kan sangat dekat nih untuk memecat Erik ten Hag sebenarnya di musim panas kemarin, mengakhiri Erik ten Hag di musim panas kemarin. Tapi mereka melakukan pertimbangan, mereka bahkan melakukan apa ya, Ineos ini hal yang extraordinary, sangat-sangat di luar kebiasaan. Bagaimana mereka melakukan proses rekrutmen manajer baru dengan situasi manajer yang ada saat itu masih di klub. Banyak yang mengatakan ini tidak etis, ini tidak sopan, dan segala macam. Tapi itu yang dilakukan oleh Ineos. Mereka juga melakukan proses, melakukan pembicaraan dengan banyak nama, ya kan. Akhirnya mereka melakukan keputusan, mereka membuat keputusan bahwa ya tetap dengan Erik ten Hag. Dan ternyata ini tidak berjalan. Mereka melakukan perubahan struktur, mereka juga merombak tim kepelatihan dari Manchester United yang menurut gue tidak berhasil. Apa yang mereka rencana. Jangan lupa manajemen juga menurut gue sih cara yang amatiran ya. Tentu saja mereka memiliki andil besar di situasi saat ini, di mana ya di musim panas kemarin bulan Juni-Juli mereka ada di periode yang kali ini kita kita lalui proses mengganti atau mencari manajer baru, walaupun belum pada sampai keputusan. Saat ini ya mereka memutus Erik ten Hag, tapi mereka memulai lagi nih proses untuk mencari manajer baru, head coach yang baru. Disebutkan tadi di gue bahas di awal ya, di statement dari klub bahwa Ruud van Nistelrooy ini akan sebagai interim, tapi mereka dalam proses untuk mencari yang permanen. Nah, artinya ya kita kembali lagi ke proses itu. Dan ya setelah ini Van Nistelrooy akan menjadi interim. Dan gua melihat ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi di Manchester United. Nomor satu, ala Ole Gunnar Solskjaer. Artinya apa? Manchester United mendadak main bagus nih ya. Mendadak main bagus lalu akan mendapatkan hasil yang bagus. Itu bisa terjadi ya. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di situasi ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk menggantikan Jose Mourinho, memang di periode Jose Mourinho sebelum digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer ada situasi yang tidak positif di dressing room. Jadi memang situasi terkait dengan kepercayaan diri, ya kan, karakter, mental, situasi yang tidak happy di dressing room. Sehingga ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk, yang pertama kali terasa perubahan itu adalah di mentality, di sisi mental dari para pemainnya. Sehingga mereka langsung tampil luar biasa nih, tampil dengan kapasitas yang tinggi. Lalu ada kemungkinan lain ya, itu kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan lain yang kedua adalah ala Ralf Rangnick atau ala Ryan Giggs, yang pada saat itu tidak membawa sebuah perubahan yang sangat signifikan. Ada hal-hal positif yang terjadi, tapi periodenya sangat singkat. Setelahnya lalu Manchester United kembali lagi ke periode kesulitan gitu ya. Periode tidak stabil, kalau gue nilai seperti itu. Kenapa? Karena ya sebenarnya secara teknis tidak memberikan efek yang sangat besar. Tadi perubahan antara Jose Mourinho ke Ole Gunnar Solskjaer, ada perubahan teknis yang sangat besar, di mana ketika pemain itu merasa lepas dari beban dari situasi negatif di dressing room, kapasitas bermain mereka tinggi dan ini memberikan perubahan secara teknis ya.
Tapi di Ralf Rangnick tidak demikian. Nah, bagaimana dengan Ruud van Nistelrooy? Itu juga bisa menjadi sebuah kemungkinan di mana saat ini Ruud van Nistelrooy merupakan bagian juga kan ya dari staf kepelatihan Manchester United, di mana dia juga memiliki peran di dalam kegiatan ya hari per hari persiapan Manchester United, sehingga ada juga kemungkinan seperti itu. Dan kalau melihat memang bagaimana permainan Manchester United, kalau gua nilai ya mereka bukan bermain buruk, mereka bermain dengan sepak bola yang bagus walaupun belum bisa ditampilkan dengan konsisten. Nah, kan permasalahannya situ nih, konsistensi, dan tentu saja yang sering gua bahas, permasalahan Manchester United ada pada lini depan, kemampuan untuk mencetak gol, dan kemampuan mencetak gol ini erat dengan kemampuan individu. Apabila pemain-pemain depan Manchester United selama ini tidak bisa keluar kemampuan terbaiknya di lapangan latihan karena memang ada beban yang mereka rasakan, dan ketika Erik ten Hag tidak lagi berada di Manchester United, beban ini hilang, mereka akan bisa memberikan perubahan. Tapi sebaliknya jika tidak, ya mungkin akan ada hal positif tapi tidak secara jangka panjang, paling tidak sampai dengan akhir musim nanti. Itu yang kemungkinan lainnya. Jadi menurut gue ada dua hal ya. Sekali lagi, nomor satu adalah bisa mendadak positif, langsung Manchester United tampil menawan luar biasa fantastis, atau yang kedua seperti periode-periode sebelumnya dengan Ralf Rangnick dan juga dengan Ryan Giggs. Artinya ada hal positif tapi tidak secara konsisten. Ruud van Nistelrooy yang akan menjadi interim, buat gue ini juga akan menjadi tantangan ya. Kenapa? Karena dari sisi Ruud van Nistelrooy sendiri, menurut gue, termasuk juga Rene Hake ya, Rene Hake ini belum ada pengalaman di Premier League, belum ada pengalaman di Liga Inggris, dan mereka akan merasakan langsung nih beban seperti itu yang selama ini, paling tidak dalam sekian periode mereka berada di Manchester United, beban itu semua kan langsung ditangani atau diterima oleh Erik ten Hag. Kali ini Ruud van Nistelrooy yang akan menghadapinya, dan ini menurut gue kan bukan hal yang mudah. Membandingkan misalnya Ruud van Nistelrooy dengan Ole Gunnar Solskjaer, menurut gua tidak bisa secara apple to apple ya. Paling tidak dari sisi pengalaman itu dulu, bagaimana secara manajerial Ole Gunnar Solskjaer sebelum ke Manchester United dia lebih punya, dan dia juga sangat akrab dengan atmosfer sepak bola di UK, di Inggris, dibandingkan dengan Ruud van Nistelrooy. Jadi ini ada perubahan yang lumayan signifikan, dan dari hal tersebut ini akan menjadi tantangan sih bagi skuad Manchester United sampai dengan musim panas tahun depan, di mana pada saat itu mungkin baru ada kejelasan ya kan terkait dengan manajer yang permanen yang akan datang ke Manchester United. Jadi situasinya ini kalau gue gambarkan, sangat mungkin akan terjadi hal yang tidak pasti ya, yang bisa masuk ke dressing room, karena para pemain pun juga ketika mereka saat ini dilatih oleh Ruud van Nistelrooy, oke, ini hanya sebagai jangka pendek saja. Bagaimana rencana ke depannya? Apakah mereka akan ditawari perpanjangan kontrak? Apakah mereka akan yang kontraknya terutama sudah mau habis ya, baik itu tahun depan maupun tahun selanjutnya akan seperti apa? Lalu juga proyeksi dengan pemain-pemain sebelum bagaimana? Karena tidak tahu nih nanti pelatih yang baru gayanya akan seperti apa? Apakah sama seperti sebelumnya atau seperti apa? Lalu pemain-pemain yang sudah ada misalnya direkrut musim ini dan juga musim yang lalu, mereka tentu saja akan menantikan ya. Jadi situasi kalau gua gambarkan dari saat ini sampai dengan musim panas tahun depan, menurut gua secara ringan amatiran ini penuh dengan ketidakpastian. Namun demikian, disinilah menurut gua peran dari manajemen. Mereka harusnya ketika memberikan keputusan terkait dengan Erik ten Hag ini, mereka juga sudah bisa melihat apa-apa saja yang akan terjadi, misalnya kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan bagaimana mereka mencari solusinya. Karena penting, tentu saja yang mereka harapkan adalah dengan adanya pergantian ini, maka Manchester United juga secara jangka pendek akhir musim nanti ini bisa berada pada posisi yang mereka inginkan. Posisi yang mereka inginkan itu apa? Ya, berada pada posisi Liga Champion, tentu saja seperti itu. Lalu bisa mendapatkan trofi, ya kan? Ya dong, seperti apa yang didapatkan oleh Manchester United di musim lalu dan juga di musim sebelumnya. Proses selanjutnya jelas menurut gua, proses selanjutnya adalah mencari manajer baru ya, calon manajer permanen selanjutnya, dan ini akan mulai dilakukan oleh manajemen. Menurut gua mereka akan melakukan inventaris, mungkin mengerucut ke beberapa calon, mungkin mereka akan langsung melakukan pendekatan dengan harapan ya ketika musim ini selesai,
sebelum musim depan dimulai, pre-season, pelatih baru sudah hadir dan ikut bersama dengan klub ya, melakukan persiapan untuk musim depan. Menurut gua itu yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi ya mungkin summer nanti sih, mendekati musim panas tahun depan, kita akan mengetahui siapa kira-kira manajer Manchester United selanjutnya. Dan kalau gua lihat sekali lagi proses di klub ini serasa mundur kembali ya, seperti yang kesudah-sudah. Dan oke, dengan adanya kemunduran ini, gua harapkan Ineos tidak lagi membuat keputusan yang salah ya di musim panas tahun depan ketika menunjuk klub yang baru, karena menurut gua secara ringan amatiran, apa yang dilakukan oleh Ineos musim panas kemarin ini sudah merupakan kesalahan, artinya keputusan. Bagaimana mereka seharusnya lebih tegas begitu ya. Mereka bisa lebih melihat lagi, bisa lebih jeli lagi. Kalau perlu sebenarnya ya tidak perlu diperpanjang Erik Ten Hag gitu loh. Karena ketika dan akhirnya Manchester United harus mengeluarkan kompensasi yang lebih tinggi daripada yang mereka bisa bayarkan di musim panas kemarin, ini merupakan sebuah kekeliruan. Juga menantang bagi manajer baru yang akan datang menurut gue ya. Ini kalau melihat agak sedikit jangka panjang, artinya tahun depan bagaimana manajer baru ini juga harus berintegrasi dengan manajemen ya. Lalu mereka juga nama itu juga harus berintegrasi dengan pemain-pemain yang ada. Karena gue nggak tahu apakah manajer baru itu juga akan langsung diberikan budget besar ya, dimana kalau berbicara terkait dengan budget, kita tahu kan Ineos ini juga melakukan penghematan ya, dan dengan diselesaikannya Erik Ten Hag, mereka juga membayarkan kompensasi yang sangat besar kan. Belum lagi kalau manajer baru nanti yang direkrut juga masih terikat kontrak dengan klub yang ditangani, berarti Manchester United juga akan membayar kompensasi lagi kan di situ. Jadi gua nggak tahu dan nggak yakin sih manajer baru nanti akan diberikan akan diberikan budget yang besar musim panas. Jadi ini akan merupakan tantangan, karena berarti ya manajer baru harus bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada dan harus bisa berintegrasi dan memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Lalu terakhir staff. Apakah manajer baru nanti ini juga akan membawa staffnya sendiri, karena biasanya juga ada seperti itu ya nama-nama manajer tersebut. Karena dengan situasi saat ini sih Rene Hake dan Ruud van Nistelrooy menurut gue ya masuk juga dalam periode ketidakpastian gitu ya. Bisa jadi mereka akan dipakai oleh manajer selanjutnya, bisa jadi juga tidak. Dan kalau tidak, maka Manchester United akan membayar kompensasi lagi untuk Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake. Dan juga mungkin staf kepelatihan yang lain yang kemarin ini dirombak ya kan oleh Ineos. Dan ini keputusan yang menurut gue berarti ya menjadi keputusan yang tanda tanya gitu, karena salah-salah pengelolaan ya. Manchester United atau Ineos atau Manchester United sih, bukan Ineos, Manchester United akan membayarkan kompensasi yang lebih tinggi lagi di musim panas nanti. Jadi nama manajer baru menurut gue ini juga tidak mudah juga sih untuk didapatkan ya. Karena kalau gue jadi Ineos tentu saja di situasi yang paling ideal, Ineos pasti akan meminta manajer baru nanti tidak banyak juga merombak staf kepelatihan yang ada. Dimana itu kan juga bukan hal yang bisa jadi diinginkan oleh manajer baru. Jadi ini nanti akan ada dinamikanya sendiri sih menurut gue, situasi manajer baru dari Manchester United. Dan secara keseluruhan ini buat gue ya secara ringan amatiran merasa bahwa musim panas tahun depan terasa seperti musim panas tahun lalu sih. Atau musim panas tahun depan terasa seperti musim panas 2 tahun yang dimana Manchester United kembali sibuk untuk mencari manajer barunya. Kurang lebih seperti itu. Sudah cukup panjang nih. Oke, kali ini akan ke kolom komentar. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, Red Manchester kedua. Oke, Zahra Zidane, kasihan melihat Ten Hag dipecat, semoga sukses di klub barunya. Dia mendapatkan berapa? 17 juta pound sih kan. Dan gue pikir tidak akan sulit sih bagi Erik Ten Hag untuk mendapatkan klub baru sih. Menurut gue seperti itu ya. Mungkin dia akan menikmati dulu situasi tanpa klub ya. Tapi menurut gue ya kita lihat lah kan seperti apa. Tapi menurut gue akan cepat sih, paling tidak di musim panas tahun depan dia sudah ada klub baru sih menurut gue. Nainggolan 16, Mas, menurut Mas McKenna bagus nggak? Kalau aku sih pengen dia daripada nama lainnya. Kalau buat Erik Ten Hag sih gak susah cari job sih.
Kieran McKenna ya. Menurut gua enggak ya, karena ya enggak sih. Gua melihat enggak. Gua melihat belum gitu. Dan kalaupun iya, dia pastinya juga membutuhkan waktu. Dan nampaknya waktu itu tidak bisa didapatkan dengan luas Manchester United. Good luck Erik ten Hag. Ada di para pemain yang underperform terus atau taktik tidak cocok untuk squad Manchester United. Menurut gua kombinasi ya di sini. Karena bagaimanapun juga peran dari pemain itu ada, peran dari pelatih pun juga ada. Susu sapi jantan dan terjadi lagi kisah sama terulang kembali. Iya ya, setiap musim kedua menuju musim ketiga, menuju pergantian tahun ya. Gua lupa. Mourinho tuh bulan Desember, Ole Gunnar Solskjaer itu bulan November, Erik ten Hag di bulan Oktober. Ahmad Septian, good luck Erik ten Hag, still the best manager post Sir Alex era. Red Manchester masa lalu menjadi sejarah. Sekarang tugas kita mendukung siapapun pelatih berikutnya, termasuk interim. Yes, sepakat gue. Along Chen, apakah para pemain sudah mulai tidak respect ke Erik ten Hag? Gue tidak yakin ya. Gue tidak yakin itu masalahnya sih. Karena kalau gue melihat, kalau pemain ini tidak respect, determinasi mereka tidak akan seperti yang mereka tunjukkan ketika menghadapi West Ham United. Itu sih, gue melihat seperti itu ya. Bisa jadi gue salah, tapi itu yang gue lihat. Mungkin ada 1-2 pemain. Teori konspirasi. Oke. Nainggolan 16. Arsenal gak ada trofi. Oke. Susu sapi jantan, ya gak belajar dari Arteta. Red Manchester, sepertinya posisi di IPL maupun di Eropa menjadi acuan pemecatan Erik ten Hag. Oke, Along Chen, setuju sih bang, Arsenal tanpa trofi dan Arteta tetap dipercaya. Fujiwara 46 terlalu cepat sih ngambil keputusan. Saya nggak tahu harus senang atau tidak Ten Hag dipecat. Semoga Ruud van Nistelrooy membawa sebuah perubahan untuk Manchester United. Susah bijantan, ganti head coach main bagus tapi Tropilas masuk ke 3 out lagi gitu aja terus ya. Along Chen, Erik ten Hag bagus tapi kenapa permainan tidak bisa ditunjukkan oleh para pemain Manchester United? Betul Mas Susah Bijantan, menurut Ruud van Nistelrooy juga gitu. Lihat saja kalau kalah dan gak sesuai harapan. Oke. Mau sampai kapan ganti-ganti pelatih mulu nih? Manchester United kan start dari nol lagi ya, karena ini pergantian yang menurut gue nih mulai lagi dari nol ya. Manchester United sekarang jadi tim yang tidak punya prinsip. Red Manchester, apa yang akan terjadi ke depan itu adalah misteri. Jadi kita tidak perlu memframing siklus ini akan menjadi terulang. Siapa tahu malah Manchester United ke depannya, semoga. Ini bukan masalah memframing ya. Gua harapkan juga tidak akan seperti ini sih. Artinya Manchester United akan memiliki pelatih yang lebih dipercaya gitu. Cuman kalau gua ngelihat kan hal ini bukan sekali 2 kali terulang di Manchester United. Bayangkan dalam 10-11 tahun belakangan gitu ya. Gue bukannya pesimis melihat masa depannya seperti apa. Enggak, gue tetap akan optimis. Dan seperti gue katakan, siapapun manajernya insya Allah pasti akan gue support 110% siapapun ya. Jadi kalau ada yang bilang gue mendukung Erik ten Hag karena domisili, gue itu pasti penonton baru dari Football United. No. Ya, tapi jadi apa ya? Jadi agak sedikit skeptical dengan apa yang terjadi belakangan ini. Artinya ketika nanti manajer di musim pertamanya bagus ya, lalu memasuki musim kedua mungkin agak sedikit ada penurunan, musim ketiga agak kesulitan, gue harapkan tidak dipecat lagi sih. Menurut gue seperti apa, akan diberikan kesempatan yang lebih panjang. Walaupun ini tidak kejadian dengan Mourinho, walaupun ini tidak kejadian dengan Solskjaer, walaupun ini tidak kejadian dengan Erik ten Hag. Oke, menurut kalian ada nggak sih kudeta tentang pemecatan Erik ten Hag? Baik itu dari staff atau berita Ruud van Nistelrooy dan Erik ten Hag tidak sejalan. Sebelumnya fans teriak-teriak puasa gelar bla bla bla, giliran dikasih gelar 2 musim berturut-turut tetap aja out, harus datengin manajer yang sempurna. Nampaknya seperti itu ya Susah Bijantan. Jadi tidak bisa hanya fans, tidak bisa hanya trofi saja, tapi juga harus bermain bagus yang nyetel. Kalau sekali lagi kalau dibilang ya bang, Arne Slot bisa tuh, si ini bisa tuh di musim pertama, Erik ten Hag pun juga demikian di musim pertama, Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian di musim pertama, Mourinho pun juga demikian di musim pertamanya ya kan. Tapi lihat, justru tantangan itu adalah, jadi begini, gue harapkan siapapun manajer Manchester United sukses ya, selalu sukses, tapi harus bersabar. Artinya begini, ketika ada kesuksesan ya harus bersabar juga. Karena apa? Masalahnya bukan di musim pertama, sering sekali baru muncul tuh di akhir musim kedua, bahkan di musim ketiga gitu loh. Nah di situ menurut gue
hal yang harus diperhatikan. Red Manchester, manajemen baru, head coach baru, mudah-mudahan bisa membuat Manchester United konsisten ke depannya. Amin. Along Chen, sudah ganti Ineos juga sama aja. Gak ada yang berubah dengan pemecahan Erik ten Hag. Kayaknya butuh proses dan butuh waktu untuk menuju kesuksesan. Vince JV, malam bang, ini berada Ten Hag out. Siapa bang gantinya? Ruud van Nistelrooy ya sementara. Ulang 16, legenda Manchester United diperlakukan gitu. Ingat Ole dulu gimana, sedih liatnya. Mau hasil main PS aja dirubah ke isi, hasilnya bagus tuh. Bisa bantai musuhnya, gak mau lihat proses. Oke. Ruben Amorim, rumor penggantinya Gadiel Rivaldo. Oki Chandra, thank you Oki Chandra. Sawerannya, sehat-sehat keluarga. Aris Eze, ini klub dengan tekanan besar. Yes, Jeremia Ganda cuma bisa berubah, manajer selanjutnya bisa backup 100% dari Ineos. Ya kita lihat akan seperti apa. Ada postingan dari istri Xavi dan anak Xavi memakai jersey, apakah ini kode? No, I don't think so ya. Karena di kabar lainnya gue juga mendapatkan bahwa Xavi belum mau akan melatih dulu dalam waktu dekat. Sehingga ini menurut gue hanya spekulasi belaka sih. Menurut gue ya, secara ringan amatiran. Dan kalau seandainya begini, Ineos dalam merekrut pelatih itu karena apa? Kalau karena mereka merekrut pelatih hanya karena sekarang tersedia, ya come on, rencana mereka seperti apa gitu. Apa hanya karena gratisan saja? Gua harapkan sih tidak demikian ya. Gua harapkan mereka memiliki rencana yang lebih matang daripada sekedar mendatangkan pelatih permanen yang gratisan gitu loh. Oke, dari sisi dana itu juga tentu saja harus diperhatikan, tapi bukan berarti itu menjadi pertimbangan utama. Gua harapkan sih seperti itu ya. Dan ini juga memberikan situasi bahwa manajer selanjutnya dari Manchester United tidak bisa hanya dilihat, kalau menurut gue, dan ini sering sekali gue sebutkan, bahkan Sobat Football United yang mengikuti channel ini mungkin dari 3-4 tahun yang lalu, gue sudah katakan pada saat itu ada nama lain ya kan selain Erik ten Hag, dimana sudah tahu lah Sobat Football United yang menyaksikan channel ini dari lama ya kan, sebenarnya gue ke siapa pada saat itu lebih memilih ya, karena gue melihat memang di Manchester United ini tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan taktis technical manager di klub sebelumnya, di tim sebelumnya, nggak bisa seperti itu menurut gue secara ringan amatirannya. Karena Manchester United ini dunia yang berbeda, klub yang berbeda, keadaan yang sangat berbeda. Dan gue melihat kunci utamanya itu bukan pada kemampuan teknis. Kemampuan teknis tentu saja ya, ini penting tapi bukan yang utama gitu. Gue melihat bagaimana kemampuan tetap man-to-man management, mengatur orang per orang secara detail, menguasai dressing room secara absolut. Di situ kuncinya, kunci utamanya. Kemampuan teknis ya. Karena gue yakin sebenarnya siapapun nama yang datang ke Manchester United ini secara teknis memiliki kompetensi yang bagus gitu loh. Cuman terkait dengan karakter ya kan, man to man management, ini kan hal yang kadang tidak bisa diukur karena kan terkait juga dengan kultur, terkait dengan filosofi, terkait dengan adaptasi juga ya kan. Kalau gue sih seperti itu dalam melihat calon manajer Manchester United selanjutnya. Gue akan berbicara di konten selanjutnya, tidak pada konten ini, tentang nama-nama ya kan, siapa-siapa saja calonnya dan lain-lain. Nanti akan di video lainnya. Yang bilang Ten Hag gak punya filosofi fix, dia hanya nonton nih dari asli CZ ya. Yang bilang Erik ten Hag gak punya filosofi fix, dia hanya nonton dari cuplikan aja. Erik ten Hag ada andil dalam proses pembentukan staff yang tidak didapat dari manajer sebelumnya. Iya, gua sih melihat seperti itu ya. Adalah unik ketika Erik ten Hag mengatakan dia tidak bisa memainkan, atau dia tidak bisa membawa, dia tidak bisa mengimplementasikan permainan di Ajax ke Manchester United. Itu sih sebenarnya buat gue sebuah kode besar ya, dimana dia datang ke Manchester United itu kan berdasarkan apa yang ditunjukkan di Ajax. Tapi ketika sampai di Manchester United dia bilang dia tidak bisa gitu loh. Nah di situ gue bilang kenapa gitu. Tapi di sisi lain gue juga ingat apa yang gue selalu pegang ya, seperti gue katakan tadi, memang nggak bisa hanya melihat kemampuan teknis seseorang di klub sebelumnya, manajer gitu. Karena di Manchester United situasinya bisa sangat berbalik, atas bawah, bawah atas, kanan kiri, bisa seperti itu gitu loh. Jadi tidak bisa jadi jaminan. Vince JV, cari manajer yang bisa kuasain dressing room, siapa yang available saat ini bang? Nagelsmann, Pochettino. Nanti akan gue bahas di channel selanjutnya ya, Vince JV.
Tapi yang jelas Nagelsmann kan tidak available, dia kan dengan tim nasional Jerman ya kan. Pochettino pun juga demikian. Oke, Sobat Football United. Mungkin sekitar beberapa menit lagi ya. Red Manchester Legacy, peninggalan Ten Hag ada disiplin. Dan menurut gue ya kita bisa lihat ya bagaimana di musim pertama, musim kedua, bagaimana situasi indisipliner dari Manchester United ini sangat tinggi. Situasi dengan Cristiano Ronaldo ya kan, dengan Rashford, dengan Garnacho. Ini juga menjadi PR sih. Dan ini bukan hal yang mudah juga loh dikelola oleh Ruud van Nistelrooy sampai dengan musim panas tahun depan. Gua melihat seperti itu ya, karena kaliber pengalaman dia dalam menangani pemain-pemain, ya with all due respect, pada saat itu masih dengan PSV Eindhoven ya kan. Dan pada saat itu tentu saja dia juga ingin menegakkan apa itu namanya disiplin, karakter dan lain-lain, tapi dia selesai karena dia akhirnya ada clash ya kan dengan manajemen dari PSV Eindhoven. Dari hal yang terjadi saat ini, ya gue juga mengatur ekspektasi gue ya dengan Ruud van Nistelrooy, karena saya di PSV Eindhoven, bahkan sebelum di PSV, di Jong PSV ya, karena kebetulan gue berdomisili di sini, ya gue sebenarnya sudah memperhatikan begitu ya. Dan ini memberikan gue tanda tanya besar sih sebenarnya, tapi ya tentu saja sebagai fans Manchester United gue harapkan dia sukses, paling tidak sampai dengan musim panas nanti. Tapi ini akan menjadi tantangan yang sangat berat sih menurut gue ya. Dan gue paling tidak bisa tuh menerima alasan, ataupun ada beberapa di Twitter ya kan mereply gue bilang coba saja dulu, gimana ya, coba saja dulu, coba saja, ntar kalau jelek pecat lagi ya kan. Aduh. Along Chan, intinya ganti pelatih baru juga janganlah dinilai dari pertandingan saja, setidaknya kasih kepercayaan penuh untuk berproses. Pelatih baru juga butuh waktu untuk sepakat gue. Along Chan, ya FC Porto dengan hasil-hasil jangka pendek seperti ini, West Ham. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi dengan Manchester United saat ini, artinya di mana mereka saat ini ya di peringkat ini kan memang bukan hal yang bagus gitu ya. Dan ya tujuan dari melakukan pergantian ini tentu saja berharap ada hal yang lebih positif ya kan yang bisa terjadi di Manchester United. Semoga itu bisa terjadi, karena gue berharap Ineos tidak salah lagi dalam mengambil keputusan kali ini ya. Menurut gue keputusan Ineos musim panas, kalau akhirnya saat ini dipecat ya, baru bulan Oktober ini dipecat, kalau seperti itu yang terjadi, maka buat gue apa yang dilakukan di bulan Juni Juli kemarin keputusan Ineos salah. Harusnya ya Ineos tidak memperpanjang Erik ten Hag, bahkan tidak merombak staf kepelatihan. Itu sih menurut gue. Dan gue harapkan kali ini mereka tidak salah membuat keputusan. Artinya hal yang didapatkan selanjutnya ini bisa lebih positif. Gimana nasib pemain yang di bawah Erik ten Hag seperti De Ligt, Anthony Martinez, apa bisa diteruskan Aris Zeze? Itu tanda tanya besar sih menurut. Ini yang gue bilang ya, sampai dengan musim panas nanti dressing room ini akan penuh dengan ketidakpastian. Menurut gue itu. Ini kan tantangan mengganti pelatih di tengah jalan nih, seperti mungkin banyak fans yang tidak melihat ya, pengennya hanya ganti-ganti saja. Tapi ini yang gue khawatirkan. Semoga gue salah, semoga tidak terjadi ya. Tapi bisa jadi ya pemain tidak tahu itu apakah dia akan masuk mau sebagus apapun pemain ya. Kalau kita lihat di klub-klub lain ya kan juga seperti itu, ada pemain yang bagus tapi ketika ganti pelatih nggak cocok secara karakter, nggak cocok secara filosofi, secara permainan mungkin yang bangun ya kan, jadi tidak pasti gitu. Dan menurut gue ini nanti yang jadi concern dengan manajer baru ya, nasib pemain muda yang diorbitin sama Erik ten Hag belum tentu bisa dipakai skema manajer berikutnya. Semua pemain nanti akan seperti itu gitu. Makanya buat gua sebenarnya momentum bagus itu ya di musim panas kemarin untuk mengganti manajer gitu ya. Menurut gua tuh di musim panas kemarin. Di musim panas kemarin ini gitu. Kenapa? Karena pelatih baru dia bisa langsung mengimplementasikan apa yang dia ingin implementasikan gitu loh. Saat ini ya banyak ketidakpastian, menurut gue seperti itu. Fujiwara 46, untuk fans jangan terlalu berlebihan ke depannya nonton Manchester United. Apa nih, ini lagi berproses jadi harus sabar aja, dikit-dikit out, capek gitu melulu. Ya susah juga ya Fujiwara 46.
Oke, Cika Suryani, Mubazir. Iya nih. Pemain Kabupaten Rasi menurutku sudah cukup juga. Dalot kasih jual santai dah. Lindelof kaki kaca juga. Nenggolang 16. Belum tentu. Gua nggak tahu. Ini pendapat lo gitu. Pendapat pelatih yang selanjutnya gua nggak tahu gitu ya. Dan melepas pemain-pemain yang lu bilang nih, seperti kayak Rashford. Ini kan nggak mudah gitu. Ini nggak gampang gitu loh. Melepas Dalo pun juga demikian. Casemiro pun juga seperti itu. Klub mana yang mau membayar dia gaji tinggi? Ini kan juga menjadi tantangan di setiap musim panas gitu loh. Musim panas kemarin pun juga demikian ya. Kita lihat akan seperti apa. Jual santai, nggak seperti itu juga, nggak bisa jual santai. Aduh, Masya. Sorry ya, kalau menurut gue, Ineos ini kan juga memiliki perhitungan finansial gitu. Jadi jual santai pun juga, aduh, nggak tahu deh gue. Oke. Tapi thank you. Fujiwara 46, lupa kan zaman Sir Alex sudah kita nikmati, sekarang kita di fase akhir kejian itu kembali. Fujiwara 46, jadi sabar akan prosesnya. Oke. Ada ZZ, ya bang, gua takut ada turbulensi di dressing room. Vince JV, jadi ingat nasib Rafael setelah Sir Alex pergi, langsung diparkir dan diusir di era Van Gaal. Ya, itu yang salah satunya ya. Oke, agak stuttering videonya. Oh, sorry. Oke, Sobat Football United, mungkin beberapa menit lagi ya. Jadi ini bukan situasi yang gini. Gue bukannya gue mau pesimis, nggak. Tapi ada kedua sisi gitu. Tentu saja bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa, which is itu yang gue harapkan by the way ya. Tapi ada juga kemungkinan lainnya. Dan ya Ineos memegang peranan penting sih menurut gue di situ ya. Untuk pemain akademi harusnya tetap bertahan karena buat prospek jangka panjang. Cuma yang jadi masalah pemain senior kesayangan Erik ten Hag. Oke, Sobat Football United, terima kasih banyak yang sudah bergabung hampir 1 jam ini ya. By the way, sudah malam juga di Indonesia, harus gua akhiri. Jadi itu tadi ya, ngobrol-ngobrol terkait dengan breaking news Erik ten Hag selesai di Manchester United dengan segala kontroversi yang ada. Gua secara ringan amatiran, dan gue yakin juga sebagian besar fans Manchester United yang menikmati trofi di 2 musim sebelumnya. Gua secara pribadi ingin mengucapkan bedank Erik ten Hag. Thank you Erik ten Hag, dengan segala usaha, dengan segala kerja yang bisa memberikan 2 trofi di Manchester United, di mana Manchester United membutuhkan berapa waktu sebelum Erik ten Hag datang tuh, 6-7 tahun sebelum ada trofi lagi di Manchester United. Dan tentu saja ini mengukir sejarah klub ya, karena sejarah klub itu ditulis dengan trofi. Memang ada kelemahan misalnya dari kestabilan permainan di atas lapangan yang masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan dengan permainan yang level atas. Tapi gue pikir ya proses di Manchester United ini ternyata cukup keras, butuh progres juga ya. Tapi di sisi lain permainan yang baik saja tanpa trofi juga terasa hambar ya kan. Jadi sebenarnya ada juga hal-hal positif yang terjadi dengan era Erik ten Hag di Manchester United. Gue harapkan ya sukses di karir selanjutnya, dan gue yakin dia tidak akan sulit ya untuk menemukan klub selanjutnya. Di sisi lain gue juga ingin mengucapkan good luck untuk Ruud van Nistelrooy, paling tidak sampai dengan musim panas nanti. Gue harapkan dia bisa membawa perubahan positif, bisa langsung memberikan hasil-hasil juga yang positif bagi Manchester United, karena itu yang dinantikan oleh fans ya, sebagian besar fans, kalau tidak banyak fans, semua fans Manchester United dimanapun. Dan untuk Ineos, gue harapkan juga bisa bergerak lebih cepat, membuat keputusan lebih tepat, terutama untuk menemukan manajer permanen Manchester United selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Sobat Football United sudah bergabung. Seperti biasa, gua doakan sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Semoga dilindungi oleh Allah semuanya dimanapun berada. Murah-murah rezekinya. Nantikan terus video selanjutnya di Football United, ringan amatiran ala gua. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.